Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Pelajaran yang pertama yang akan kita bahas yaitu IPA dengan materi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan materi menyusun daftar pertanyaan wawancara. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama yaitu IPA. Setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh setiap hewan berbeda-beda. Bagian-bagian tubuh hewan mempunyai kegunaan tertentu. Berikut ini adalah contoh bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kucing. Tubuh kucing terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah badan. Badan kucing terdiri dari perut dan ekor. Badan kucing ditumbuhi oleh rambut. Rambut kucing berguna untuk melindungi badan kucing. Ekor kucing digunakan sebagai alat keseimbangan. Bagian yang kedua adalah kepala. Pada kepala kucing terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan gigi. Kucing memiliki 2 mata, digunakan untuk melihat. Kucing memiliki 2 telinga, digunakan untuk mendengar. Kucing memiliki 1 hidung, digunakan untuk mencium. Kucing memiliki 1 mulut, digunakan untuk makan. Kucing memiliki gigi yang tajam digunakan untuk merobek makanan. Bagian yang terakhir adalah anggota gerak. Kucing bergerak menggunakan kaki. Kucing memiliki 4 kaki. Kaki kucing digunakan untuk berjalan, berlari, dan menangkap mangsa. Hewan yang kedua adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh ikan sebagai berikut. Kalian bisa melihat terlebih dahulu ya untuk gambar ikan ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu kepala. Pada kepala ikan ada mata, insang, dan mulut. Mata ikan digunakan untuk melihat. Insang pada ikan digunakan untuk bernapas. Mulut ikan digunakan untuk memasukkan air dan makanan. Bagian tubuh yang kedua yaitu badan. Badan ikan ditutupi sisik. Sisik ikan berlendir. Lendir menyebabkan tubuh ikan licin. Sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan. Ketiga, anggota gerak. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Ada 4 jenis sirip, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip perut. Ikan memiliki ekor. Ekor terdapat pada ujung badan. Ekor ikan berguna untuk mengatur arah gerak ikan. Hewan berikutnya adalah burung. Burung merupakan salah satu jenis unggas. Burung mempunyai bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh burung sebagai berikut. Nah, kalian lihat gambar burung berikut ini ya. Bagian tubuh pertama dari burung adalah kepala. Pada kepala burung terdapat mata, paruh, dan lubang telinga. Mata burung ada 2, digunakan untuk melihat. Paruh burung beraneka ragam, disesuaikan dengan makanannya. Lubang telinga digunakan untuk mendengar. Bagian tubuh berikutnya yaitu badan. Tubuh burung ditumbuhi bulu.
Bulu digunakan untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Pada bagian ujung tubuh burung terdapat ekor. Ekor berguna untuk mengatur pergerakan saat terbang. Bagian yang terakhir adalah anggota gerak. Anggota gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap burung digunakan untuk terbang. Burung juga memiliki dua kaki digunakan untuk berjalan. Pada kaki burung terdapat cakar yang berguna untuk mencengkeram mangsa. Hewan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ayam. Ayam juga memiliki bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh ayam sebagai berikut. Anak-anak kelas 4A, kalian bisa melihat ini adalah gambar ayam. Bagian yang pertama adalah kepala. Pada kepala ayam terdapat mata, paruh, jengger, dan lubang hidung. Mata ayam digunakan untuk melihat. Paruh ayam digunakan untuk mengambil makanan dan mematuk. Lubang hidung digunakan untuk bernapas. Bagian berikutnya yaitu badan. Tubuh ayam ditutupi oleh bulu. Bulu ini digunakan untuk menghangatkan tubuh. Ayam memiliki ekor pada ujung tubuhnya. Ekor ayam digunakan untuk alat keseimbangan. Bagian akhir anggota gerak. Alat gerak ayam berupa kaki. Kaki digunakan untuk berjalan. Ayam juga mempunyai sayap. Sayap ayam digunakan untuk terbang. Anak-anak kelas 4A, kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Kamu dapat mengajukan pertanyaan secara bergantian. Baiklah anak-anak, untuk pemberian materi hari ini selesai ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama hari ini adalah IPA. Perintahnya, tuliskan bagian tubuh dan fungsinya pada hewan berikut. Berikut ini Bu Guru memberikan 4 gambar hewan. Yang pertama adalah katak atau kodok. Yang kedua adalah ayam. Kalian pertama-tama gambar dulu hewannya. Setelah itu kalian tuliskan bagian tubuh dan fungsinya. Kalian kerjakan ya di buku tema. Gambar hewan yang ketiga adalah kura-kura. Gambar hewan yang keempat adalah ular. Masih sama untuk perintahnya. Kalian tulis nama anggota tubuh dan fungsinya. Tugas tema kedua hari ini adalah bahasa Indonesia. Perintahnya, berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ibu Guru memberikan 4 soal. Kalian tulis di buku tema dengan tulisan yang rapi. Ini adalah lanjutan soalnya nomor 3 dan 4. Pertanyaan berikutnya, perintahnya adalah lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata yang telah disediakan. Untuk menjawab 6 soal ini, kalian bisa memilih jawabannya. Pilihannya ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Kalian juga salin ya di buku tulis tema.
Dan ini adalah lanjutan soal yang tadi. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.